berencana menjualnya kembali untuk mendapatkan uang tunai. Sayangnya polisi mengejar mereka ketika mereka melarikan diri dengan sepeda, sehingga orang-orang tersebut berpisah sebagai pengalih perhatian. Mobil polisi akhirnya mengejar Jeon-ho sehingga Seon pulang dengan selamat. Saat Mensu tiba, dia melihat sepeda Seon tertutup lumpur. Dia hanya memindahkannya dan mulai menggali lubang, tapi dia terlalu lelah dan akhirnya tertidur tanpa mengubur tubuhnya. Keesokan paginya polisi tiba dan menangkap Seon. Mansu memperhatikan pakaian Shijo mengintip keluar dari bagasi, jadi dia bergegas berdiri di samping mobil untuk menutupinya. Kini keluarga tersebut harus pergi ke kantor polisi dengan jenazah masih di bagasi. Di stasiun, Mansu menyarankan Seon untuk mengklaim bahwa Jianho mendorongnya melakukan kejahatan dan memberinya pidato tentang melindungi keluarga. Dia mengabaikan Seon ketika anak laki-laki itu mencoba mengatakan bahwa dialah yang mengemukakan ide perampokan. Sementara itu, Miri pergi ke kamar mandi untuk melepas beranya. Lalu dia berbicara dengan One Note atau mencoba meyakinkannya untuk tidak mengajukan tuntutan, membuatnya tetap terganggu, berkat dadanya yang menonjol di sweaternya. Segera Mansu juga bergabung dalam percakapan dan Miri kecewa melihat dia merokok lagi. Mansu berbicara dengan polisi, jadi dia mengungkapkan bahwa Jianho hanya mematikan setengah dari kamera keamanan dan ada rekaman Wonho membawa kekasihnya ke toko. Jika dakwaan tidak dibatalkan, istrinya akan mengetahui perselingkuhan tersebut. Ayah Wonho sangat marah dan hampir memukul Mansu, tapi Miri menghentikannya. Mansu memberitahu Wonho bahwa dia tidak akan menjual rumah itu kepadanya dan pasangan itu pergi. Kemudian di kamar Seon, Mansu menemukan semua ponsel curian dan beberapa rokok. Dia memberikan telepon ke Miri tetapi menyembunyikan rokok di sakunya. Pasangan itu kemudian mengubur ponsel tersebut di lubang yang digali Mansu sebelumnya, yang menurut Miri adalah untuk tanaman. Saat Seon dibebaskan tanpa tuntutan, Mansu mengembalikan rokoknya agar dia bisa menjadi ayah yang keren. Malam itu, Mansu menutupi dinding rumah kacanya dan mengeluarkan gergaji mesinnya, berencana untuk memotong tubuh Shijo. Di saat yang sama, Seon pergi ke atap untuk merokok secara diam-diam. Karena langit-langit rumah kaca tidak tertutup, Seon akhirnya melihat ayahnya berurusan dengan mayat tersebut. Setelah banyak keraguan, Mansu tidak berani melakukan pemotongan, jadi dia menggunakan tali taman khusus untuk mengikat Shijo seperti bola lalu dia memasukkannya ke dalam tas dan mengubur mayatnya di taman, meletakkan tanaman baru di atasnya. Beberapa waktu kemudian, dua detektif datang ke rumah Mensu karena mereka sedang menyelidiki hilangnya Xiao dan Bianmo. Kedua pria ini mengenal satu sama lain dan merupakan pilihan utama untuk pekerjaan di perusahaan kertas, sehingga polisi mencurigai pelamar lainnya. Mansu berpura-pura dia tidak pernah melihat mereka sebelumnya, namun para detektif memperhatikan bahwa Mansu berbicara tentang mereka seolah-olah mereka sudah mati padahal mereka hanya menyebutkan hilangnya. Para detektif juga menemukan kotak peluru dan menyebutkan bahwa itu berasal dari Korea Utara, yang didengar oleh Miri. Beberapa malam kemudian, Miri memperhatikan bahwa Chian bertingkah aneh dan mengintimidasi dia sampai dia menceritakan apa yang dilihatnya. Miri kemudian memeriksa tugu peringatan tersebut dan menemukan pistol mainan. Dia mati-matian bergegas ke taman dan menggali pohon untuk menemukan mayatnya. Sementara itu Seon Chol sedang berkendara dengan gembira ketika tiba-tiba seseorang muncul di depan mobilnya.